Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fani Putri Duan dengan NIM 2024007001 dari kelas AK24A. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu metode penentuan harga pokok produksi yang penting dalam akuntansi biaya, yaitu metode harga pokok pesanan pool costing. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan yang produksi barang berdasarkan pesanan khusus dari pelanggan, seperti perusahaan percetakan, konveksi, atau manufaktur dengan produksi sesuai permintaan. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah akuntansi biaya sesi 4. Mari kita simak bersama penjelasannya. Yang pertama ada pengertian harga pokok pesanan. Metode harga pesanan adalah metode untuk menghitung harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang menerima pesanan sesuai kebutuhan pelanggan. Produk hanya akan dibuat jika ada pesanan, sehingga setiap pesanan memiliki perhitungan biaya produksinya masing-masing secara terpisah. Selanjutnya ada komponen harga pokok pesanan. Ada 3 komponen utama biaya dalam metode ini, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah biaya bahan utama yang digunakan untuk memproduksi pesanan tertentu. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Biaya tenaga kerja langsung ini adalah biaya upah tenaga kerja yang langsung mengerjakan pesanan tersebut. Nah, yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau BOP. Adalah biaya tidak langsung seperti listrik, penyusutan mesin, atau gaji bagian produksi yang dibebankan ke setiap pesanan berdasarkan tarif tertentu. Oke, yang selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan harga pokok pesanan. Yang pertama, mencatat penggunaan bahan baku langsung untuk tiap pesanan. Yang kedua, mencatat biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, membebankan biaya overhead sesuai tarif tertentu. Yang keempat, menjumlahkan semua komponen biaya untuk memperoleh total harga pokok pesanan. Dan yang kelima, membuat jurnal terkait transaksi yang terjadi. Oke, selanjutnya ada contoh kasus. PT Sinar Terang adalah perusahaan percetakan. Pada bulan Oktober 2025, perusahaan menerima 2 pesanan. Nah, pesanan yang pertama dengan nomor 201, 2.000 buku nota dari PT Makmur Jaya dengan harga jual 4.000 per buku. Nah, pesanan yang kedua dengan nomor 202, yaitu 15.000 brosur iklan dari PT Cipta Media dengan harga jual 1.200 per lembar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk menjawab contoh kasus, maka harus sesuai dengan langkah-langkah penyusunan harga pokok pesanan. Nah, yang pertama yaitu mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong. Untuk memenuhi kedua pesanan tersebut, PT Sinar Terang membeli bahan baku sebagai berikut. Yang pertama, kertas jenis A dengan harga Rp1.080.000. Yang kedua, ada kertas jenis B dengan harga Rp4.800.000. Yang ketiga, ada tinta jenis X dengan harga Rp720.000. Yang keempat, ada tinta jenis Y dengan harga Rp750.000. Nah, total bahan bakunya sebesar Rp7.350.000. Nah, untuk bahan penolong, yang pertama, lem dengan harga Rp300.000. Nah, untuk plastik pembungkus dengan harga Rp400.000. Jadi, total bahan penolongnya sebanyak Rp700.000. Nah, untuk jurnal pembelian bahan baku, yaitu persediaan bahan baku pada utang dagang sebesar Rp7.350.000. Untuk jurnal pembelian bahan penolong, yaitu persediaan bahan penolong pada utang dagang sebesar Rp700.000. Nah, selanjutnya ada pencatatan pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Penggunaan untuk masing-masing pesanan 201, bahan baku sebesar Rp1.800.000, bahan penolongnya sebesar Rp390.000. Untuk pesanan nomor
202 bahan baku sebesar 5.550.000, untuk bahan penolongnya sebesar 310.000. Maka jurnalnya untuk pemakaian bahan baku, barang dalam proses pada persediaan bahan baku sebesar 7.350.000. Nah, untuk jurnal pemakaian bahan penolong, maka BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar 700.000. Untuk selanjutnya ada pencatatan biaya tenaga kerja. Nah, yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung untuk pesanan nomor 201 sebesar 1.125.000. Nah, untuk pesanan nomor 2 sebesar 5.400.000. Total biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 6.525.000. Nah, untuk upah tidak langsung ada gaji administrasi sebesar 4 juta. Nah, dan ada gaji pemasaran sebesar 6 juta. Total upah tidak langsungnya sebesar 10 juta. Maka jurnalnya, untuk jurnal gaji dan upah terutang, maka gaji dan upah pada utang gaji dan upah sebesar 16.525.000. Nah, untuk distribusi gaji dan upah, maka jurnalnya barang dalam proses BOP sesungguhnya pada gaji dan upah. Nah, untuk barang dalam proses sebesar 6.525.000, BOP sesungguhnya 10 juta, dan gaji dan upah sebesar 16.525.000. Untuk jurnal pembayaran gaji dan upah, utang gaji dan upah pada kas sebesar 16.525.000. Selanjutnya ada pencatatan biaya overhead pabrik. Yang pertama ada BOP sesungguhnya, ada depresiasi mesin sebesar 1.200.000, terus ada depresiasi gedung sebesar 1 juta, ada pemeliharaan mesin sebesar 800.000, dan ada listrik pabrik sebesar 600.000. Total BOP sesungguhnya sebesar 3.600.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu BOP sesungguhnya pada kas sebesar 3.600.000. Nah, untuk selanjutnya ada BOP dibebankan. Untuk pesanan nomor 201, yaitu 160% dikali 1.125.000, hasilnya 1.800.000. Nah, untuk pesanan nomor 202, yaitu 160% dikali 5.400.000 sama dengan 8.640.000. Yaitu total BOP dibebankan sebesar 10.440.000. Dengan jurnal barang dalam proses BOP pada BOP dibebankan sebesar 10.440.000. Itulah penjelasan mengenai metode harga pokok pesanan mulai dari pengertian, komponen biaya, langkah-langkah penyusunan, hingga contoh soal beserta jurnal pencatatannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.